saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saudara, hari ini kita mau bersuka cita karena merayakan kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus ke dalam dunia. Kelahiran Kristus ke dalam dunia adalah bukti besarnya kasih Allah kepada kita semua. Mari saudara, kita mulai ibadah. Pada malam hari ini saya mengundang setiap kita untuk bangkit diri. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji namanya. Hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur. Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir bagi saudara dan saya. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Mari sembah. Mari sembah. Dia, Raja kita, Yesus Kristus. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, terima pujian, hormat dan syukur dari kita. Mari Yesus, katakan mulia, agung kerajaan. Hormat dan kuasa.
ibadah kita pada malam hari ini. Malam Natal yang indah ini. Kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia, keselamatan, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur untuk kelahiran Yesus Kristus buat kami sebagai Juru Selamat, Mesias satu-satunya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kesempatan, kekuatan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami ingin memuji nama-Mu. Kami ingin menerima berkat-Mu. Ya Roh Kudus, Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Menguatkan yang lemah. Melahir barukan yang perlu dilahir barukan. Menghibur yang sedih, menolong yang ketakutan dan khawatir. Malam hari ini kami merindukan sukacita dari sorga, turun atas setiap pribadi. Tidak ada seorang pun yang pulang dengan hati yang kosong, tapi pulang dengan kelimpahan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pribadi, baik yang melayani, yang dilayani Tuhan. Kami semua menerima kepuasan, damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Merry Christmas. Silakan duduk saudara. Karena kasihlah, maka Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Agung, rela datang ke dunia untuk menjadi manusia, agar saudara dan saya mendapatkan keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Mari saudara, kita puji Dia. Kelahiran Yesus memberikan sukacita. Karena di dalam Yesus ada pengampunan, ada hidup yang kekal. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia menyembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Namanya penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia puji dan menyembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, glory, haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 1 berkata, setelah dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita berulang-ulang dengan perantaraan nabi-nabinya. Tetapi pada zaman akhir, Allah mengutus anaknya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah yang berupa manusia. 2000 tahun yang lalu Dia datang. Cahaya kemuliaan Allah itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita, penembus kita, Tuhan dan Allah kita. Semua malaikat Tuhan harus menyembah Dia. Begitu juga kita di sini semua. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Menyembah Dia. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Let us adore Him.
and worship Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Rise, the Lord. Let us adore Him, guys. Oh, come, let us adore. Let us adore Him, church. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your heads, guys. Lift up your heads. Open the door. Let the King of Glory come in and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord God Almighty. Oh, holy is the Lord on high, church. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before Him and crown You Lord of all. Lift up your heads, open the door, let the King of Glory come in and forever be our God. And forever be our and forever be our and forever be our Joyful all you nations rise, join the triumph of the sky. With the angels proclaim, Christ is born in Bethlehem. All the herald angels sing, glory to the newborn. All the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Beri kemuliaan pada Tuhan. Brightly shining
For yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. For night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh and narrow binding till ill appeared and a soul fell his word. The thrill of hope, the weary will rejoices, for yonder place a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine, oh night Shalom Agency, Merry Christmas. Satu buah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang anak telah lahir buat kita, namanya Yesus. Dialah Raja Damai itu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orangnya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Segala kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Merry Christmas Agency. Saat ini kita akan menyaksikan drama kocak yang berjudul Corona Bikin Merana. Beri tepuk tangan untuk drama yang akan kita saksikan. Corona, corona, corona membuat hati merana. Corona, corona, corona membuat hati merana. Corona, 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 corona hati merana. Corona, corona, corona membuat 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 hati merana. Corona, corona, corona
Ngomong-ngomong, teman-teman Oneng suka bilang, Oneng mukanya stres belakangan ini. Apa iya? Soalnya, gimana nggak stres? Ini semua gara-gara corona, bikin merana. Oneng tuh udah 2 tahun gak gajian. Lihat tuh, perabotan bos Oneng udah dijualin semua. Tadinya ini ada meja kayu jati, diganti meja lipat. Bangku sofa berbulu domba, gede kayak bos Oneng. Diganti bangku lipat. Cuman hiasan Natal yang belum dijual. Sama bangkuin meja ini nih. Katanya kenang-kenangan dari Pak Edi Vanses, jangan dijual. Lah, terus bos Oneng tiap hari bilangnya nggak bisa tidur. Padahal udah vaksin, udah booster, masih aja ketakutan. Khawatir lah, gelisah, pusing, stres. Oneng jadi ikutan stres. Tapi daripada Oneng stres, mendingan Oneng joget dangdut aja dah. Musik! Buat apa susah, buat apa pusing, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa pusing, lebih baik kita bergembira. Apa-apaan ini? Joget-joget kerja. Tuan, kalau mau marah-marah, tangannya turunin dikit dulu. Kan saya orang kaya, bebas dong mau begini, mau begini, mau begini. Ah, Tuan mah beraninya sama Oneng doang, sama Nyonya aja takut. Ngungkit-ngungkit. Apa percaya muka gini takut sama istri? Iya. Tapi jangan bilang istri saya ya. Tapi Neng, lagunya enak juga Neng. Kan, makanya Oneng senang Tuan, musiknya enak. Makanya daripada Tuan marah-marah, pusing, mendingan Tuan ikutan Oneng joget yuk. Ayo. Musik! Buat apa susah, buat apa pusing, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa pusing, lebih. Kenapa Mi? Tanggung Mi. Lagi Tuan, cepet. Mana nih lagunya? Lagi enak. Susah, buat apa pusing, lebih baik kita bergembira. Buat Tunggu Mi, tanggung. Kenapa Mi? Nih. Mana. Aduh, kenapa? Bagus ya. Iya, Mi. Joget sama pembantu. Cuma sekali nih. Segitu Mami lagi ada di rumah. Gimana Mami nggak ada di rumah nih? Joget lagi Mami. Pusing. Kenapa Mi? Nyonya, kenapa sih curigaan aja sama Oneng? Oneng ya, jadi pembantu melunjak. Gimana coba?
Tapi bisa ngilangin stres, Mi. Iyanya. Papi jogetnya langsung seger, Mi. Lagian Nyonya juga. Oneng kan kerja sama Nyonya udah lama. Dari sebelum corona itunya. Iya, jangan curigaan. Nggak bisa kayak gitu. Oh gininya. Apa? Daripada Nyonya marah-marah, stres, mendingan ikut Oneng joget dangdut sama Tuan. Cobain, Ayo, cobain, coba. enak. Ya, Bener musik. Ayo Tuan, sini. Ayo, geser kasih dikit tuh. Musik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan. Oh, gitu. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Tunya, enak kan? Nggak pusing lagi kan? Oh, makanya. Bener juga sih. Tapi musiknya stop. Stresnya datang lagi nih. Hei penonton. Gara-gara corona nih. Semua orang jadi merana. Vaksin, booster, udah 2 kali. Tapi tetap aja nggak ada nyali. Hutang bikin bisnis tenggelam. Siapa lagi yang mau kasih pinjaman? Oh, Papi, Apa, Mami? Mami khawatir. Mami takut. Ada Papi di sini, Mami. Kenapa, Mami? Corona ini bisa bikin Mami semaput. Sekali lagi dong. Ayo, oke, Mi. Ayo, oke, Mi. Habis gimana ya? Kayaknya Mami mau semaput. Nyonya mau joget dangdut lagi? Ini lagi, orang udah semaput. Mau disuruh joget lagi. Udah sana bikin teh manis buat Nyonya. Nyonya udah manis Tuan, kasih manis lagi, ntar sakit gula lu. Dasar oneng. Mi, Gimana ya? Papi udah ngomong belum, Mami? Apa? Belum ya, belum ngomong ya? Apa? Oh iya, belum ngomong. Apa sih? Papi punya temen. Siapa? Namanya Mahemud. Siapa tuh? Oh, begini Mi. Dia itu urusan dengan perohan. Tahu kan perohan? Roh? Roh-roh jahat. Yang bisa bikin kita kaya, bisa kita maju. Terus? Katanya hari ini dia mau datang. Mungkin aja dia bisa bantu kita. Kita kan lagi susah nih. Iya kan? Iya juga. Makanya sebentar lagi nih, kayaknya dia mau datang nih. Kita Sekarang? tunggu aja. Iya, hari ini. Mana? Nyonya, silakan minum teh manisnya. Ting tong. Neng, Tong ting. siapa tuh, Neng? Ting tong. Jangan-jangan. Siapa ya? Mau ketemu dengan Joko. Oh, Tuan, ada? Silakan masuk. Kasih. Siapa, Neng? Oh my God. Siapa tuh? Saya merasakan aura dingin Winter ini winter. dan gelap. Di sini aura Udah Tuan. cantik, Tuan, itu Nyonya dong. ganteng. Apa kabar Joko? Baik, Mahemud. Siapa ini? Oh, saya lupa. Ini istri saya, Sofi. Kenalkan, ini Mi, temennya Papi. Oh, Sofi? Iya? Wow, Dia tahu. saya melihat cahaya yang berbeda di muka kamu.
Cius? Hah? Oh. Cius. Maemot, emang ada apa muka di wajah Nyonya? Saya melihat ada 7 lubang hoki. 7? 7 lubang hoki. Banyak sekali. 7 apa 10 itu? Oh maaf, 7. 7 lubang hoki di mukanya kamu. Tapi Ada pertanyaan? Iya, manusia mukanya ada lobang 7-nya. Masa? 2 lobang mata, 2 lobang hidung, 2 lobang kuping, 1 lobang mulut. Benar juga. Udah. Oneng suka ikut campur ini urusan kita. Sana. Siapa? Oneng. Tenang Oneng. Nanti saya akan berubah Oneng dari pembantu menjadi Penyanyi dangdut. Nah, betul sekali. Jadi penyanyi dangdut. Boleh saya duduk, Pak? Saya capek ya, nggak disuruh duduk dari tadi. Maaf. Habis begini terus Maemot kirain hobi. Gimana ya? Iya. Jadi bagaimana kabarnya, Jok? Udah lama lo nggak ketemu dari SMA. Kamu nggak naik berapa tahun waktu itu? Papi, katanya pinter, katanya juara. Berapa lama kamu? Maemot, Ya, mau tanya, boleh. Apa aja boleh. Katakan udah sahabat lo dari SMA. tapi jangan marah ya. Tapi nggak enak takut Gak apa-apa. Tanya aja, Pi, tanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar disihir jadi kodok lagi. Enggak. Udah lah, buat kamu apa sih yang nggak boleh? Bener nih. Boleh. Janji Mi, katanya nggak marah Mi. Iya, jangan marah ya. Saya mau cuma tanya Maemot, Ya boleh. itu jari kuku kayak gitu, kalau ngupilnya bagaimana Maemot? Jangan marah lo Maemot, saya cuma tanya. Iya juga ya. Iya juga sih, Pi. Gimana ya? Pertanyaannya sulit. Maaf ya. Sorry lah Maemot. Sorry. Nggak By the masuk way, hati. Oh, kenapa Maemot? saya punya sesuatu buat kalian berdua. Apa tuh? Sebentar ya. Tapi saya minta tolong Oneng, boleh minta tolong. Ini agak ribet nih kalau saya Iya, ambil Maemot. karena kuku saya agak sedikit lancip. Jadi boleh taruh tangan sini. Tajem. Lihat ini. Apaan tuh? Saya rancang khusus bola ajaib. Bola ajaib nih. Ini bisa diaktifkan dengan cara memegang, kalian berdua pegang bareng-bareng. Boleh pegang ya? Iya, 3 kali sehari seperti makan obat. Kayak makan obat. Dan melafalkan mantra yang akan saya ajarkan. Ayo kita coba Mi. Selama Kita coba Mi. 3 hari. Dan akan terjadi sesuatu yang mengagetkan di kalian. Bagaimana? Cepetan, Mi. Yuk, Kita coba, kita coba. cobain. Tertarik? Boleh. Iya dong. Boleh? Yuk. Sebentar ya. Sebentar. Penonton, apa mau dapat uang kaget? Mau? Bantu dia ngomong mantra yang akan saya lakukan ya. Saya akan bicarakan. Oke? Asep. Asap. Apaan tuh? Konsep ya. Harus pakai asap, Mak. Kalau nggak pakai asap, nggak keluar mantra saya. Oke? Siap, Oke. Joko Sofia? Siap. Oke. Nana Corona, Nana Corona. jauhkan dari bencana. Jauhkan dari bencana. Vivit si COVID, Vivit si COVID. berubah jadi bonafit. Berubah jadi bonafit. Sing sing podo sing, Sing sing podo sing. jauhkan dari pusing. Jauhkan dari pusing. Ton tintan, Ton tintan. monyet makan rambutan. Monyet makan rambutan. Neng, Oneng gak makan rambutan? Neng, tolong Neng, lepas. Oh iya, Maemot. Thank you. Sampai mana tadi Ton tintan? Ya. Itu. Maaf. Hari ini uang kaget menjadi kenyataan. Hari ini uang kaget menjadi kenyataan. Bola kaca ajaib. Bola Tolonglah
Joko dan Sofia. Bola kaca ajaib, tolonglah Joko dan Sofia. Boleh dilepas. Oke. Nenek, emak lemes. Capek ya? Lemes. Baru keluar mantra, lumayan lemes. Berat ya Nenek. Iya. Jadi kita tinggal tunggu jawaban dari bola kaca ajaib ini yang akan terjadi sesegera mungkin. Jadi saya akan tinggalkan ini, saya cuma minta ganti modal saja. Iya. Bayar? Iyalah, Nggak hari gratis. begini gratis. Berapa Memot? Murah kok, 5.000 US dollar loh. Mahal amat. Nih, tawar. Aduh, Kita jangan udah khawatir. Teman SMP saya kemarin saya jual 10.000. Ini kan karena teman SMA aja 5.000. Ini teman baik, Mah. Udahlah, ini kan buat kita juga, buat keperluan kita. Udah ambil uangnya di belakang. Kita udah nggak punya duit, Bi. Di mana? Ada di belakang kompor, depan kulkas. Belakang kompor, Iya, depan kulkas. iya. Dasar laki-laki. Kayaknya- Mami minta duit nggak dikasih. Kayaknya istri Ternyata gua ini diumpetin. agak-agak ini ya, Terlalu. Dulu cewek lo SMA itu si siapa? Si Lisa tuh baik hati loh. Dia mau paling Udah paling. malah jago Dia juga dekor. kadang-kadang nyesel juga. sama Nyesel sama dia. dia. Udah tukang kasih gue makanan. Waktu itu gue waktu retret SMA di San Francisco dapet bacang gue dari dia. Nyesel juga. Ya ini Baik. kayaknya ribet ya. Iya ribet emang. Tapi nggak apa-apa lo udah nasib lo ya. Iya, Mah. Makanya enggak lah kan tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi gimana apa kabarnya Joko? Oh baik. Baik ya? Baik, Oh, baik. bagus lah. Istri Bisnis. saya ini baik, Baik baik banget ya? banget dia Oh, orangnya oke, nurut. oke. Ngomongin apa tadi? Kayaknya denger-denger kayak Teman. ngomongin gue. Enggak. Temen SMA, Iya, temen temen SMA. Namanya juga lagi Mana, Mi? itu memori. Ini Maemot. Hasil bola ajaib ini 5.000 dolar. Terima kasih ya. Iya. Saya jamin sukses. Oke. Terima. Oke. Terima kasih ya. Yuk sama-sama Maemot. Semoga sukses. Oneng, Antar Neng. tolong Oneng masukin tasnya ke sini Oneng, agak ribet ya. Oh iya. Iya, jangan diambil ceknya. Enggak, Oneng enggak berani. Jangan ikutan ya Neng. Oke. Oke. Bye. Sampai ketemu Maemot. Bye. Bye, dadah Mak Emo, Titi DJ. Ini yang papi bilang bisa nolong kita ini. Masih ingat kan hafalan mantra-mantranya? Yang itu loh, yang nana itu. Iya, papi juga ingat yang begini-begini dong. Iya. Nyonya, kan udah ada bola ajaib. Joget dangdut lagi yuk. Aduh Oneng, kerjaannya di otak lu joget Ting-tong. lagi, joget lagi, Tong ting. Ada yang ketok pintu nih. lagi. Siapa Neng? Tong. Siapa Neng? Cari siapa Pak? Selamat siang Bu, apa Ya. betul ini rumah Pak Joko? Iya betul. Pak Jokonya ada di dalam, Bentar ya Pak, bisa ngomong sebentar? saya tanya dulu. Sip. Siapa Neng? Siapa? Orangnya keren, dasinya segini, bawa tas. Suruh masuk Neng. Ganteng nggak Neng? Mami paling-paling nih. Silakan masuk Pak. Selamat siang, Oh siang. Pak Joko. Siapa ya? Oh, perkenalkan nama saya Bondan. Oh, Ibunya? istri Iya, saya. saya Nama saya Sophie. Bondan. Iya. Rasanya kok pernah kenal ya? Udah Mami, jangan lama-lama. Kalau mau produk paling lama. Silakan duduk Pak Bondan. Kan duduk. Duduk ya. Ini sih. Gimana kabarnya Pak Joko? Baik. Gimana Pak Bondan? Ada keperluan apa? Iya, seperti yang saya perkenalkan tadi nama saya Bondan. Saya adalah Direktur Utama Bank Harkos. Wah, Bi. Saya kemari karena tahu saya ada dapat petunjuk. Kok bisa? Ya, Dari mana? ya saya Bank Harkos ini begini Pak ya. Saya ini membantu orang-orang usaha kecil, toko-toko kecil, sama yang pengusaha-pengusaha kecil yang perlu modal gitu. Dan apa betul Bapak Joko perlu modal apa usaha untuk keuangan? Apa betul itu? Betul sekali Pak Bondan. Pak, mau tanya, mau minum apa? Oh minum, minum susu soda jangan pakai es deh. Minum susu soda, nggak pakai es. Ya. Jadi Oda Pak. Iya Bentar ya, juga ya, Pak. pintar juga ya pembantunya ya. Ya udah itu aja ya. Udah Neng.
Terus gimana, Pak Bondan? Ya gitu tadi saya apa betul Pak Joko memerlukan keuangan? Ya, sebenarnya sih Pak Bondan, saya ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Saya itu biasa naik Mercy. Saya itu punya rumah mewah. Sering traveling keluar negeri. Tapi sekarang begitu COVID, waduh, perusahaan saya bangkrut. Bayar karyawan saja saya nggak kuat. Utang saya berlipat-lipat. Tapi yang aduh. Sabar Pak Joko, sabar Pak Joko. Sabar Pak Joko. Saya pasti akan bantu Pak Joko. Ini hari keberuntungan Pak Joko. Saya udah dapat petunjuk dari yang di atas. Tenang Pak Joko, tenang Pak Joko. Pandemik ini Pak Joko. Kaki papi keinjak, sorry Pak Joko. Aduh, sorry Pak Joko. Dikirain. Aduh, sorry keinjak kakinya. Kirain sedih beneran. Jadi gimana Pak Bondan? Ya begitu tadi Pak Joko. Saya ini terus terang saya dapat petunjuk dari yang di atas Pak Joko. Udah beberapa malam ini saya mimpi terus bahwa Pak Joko memerlukannya. Jangan-jangan Pi, itu gara-gara si bola ajaib itu Pi. Saya mau tanya Pak Joko ya. Pak Joko, kalau saya boleh tanya, Pak Joko sekarang ini memerlukan modal berapa? Untuk perusahaan $200.000 cukup ya, Mi? Untuk Silakan diminum jalan-jalan. Pak, odanya. Shopping Mami? Dulu ya. Iya, shopping Mami. Bayar oneng, dihitung, bayar oneng belum bayar. Iya benar. Kurang lebih 1 juta lah Pak Bondan. 1 juta rupiah. Wah. Mami. Ayo oke, Mami ayo oke. Tepat sekali seperti yang dugaan saya. Benar-benar Saya uang ada kaget, bawa cek. Kaget. Tunggu sebentar ya. Luar biasa Mami. Benar-benar uang kaget. Saya mau lihat petunjuk penonton dulu ya. Saudara penonton lihat ya. $1 juta. Saya dengar agensi masih ada utang 200.000 ya. Ntar call saya ya. Selesai. Hitung nolnya Pak Joko. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. $1 juta. Jangan dulu. Sabar dulu. Saya duduk lagi ya. Silakan. Ini cek bisa saya serahkan menjadi milik Bapak dan Ibu hari ini juga. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Ada jaminannya. Oh, kalau jaminan itu udah biasa Pak Bondan. Tapi kalau boleh tahu jaminannya apa aja Pak Bondan? Bang Harkos biasanya kita memegang jaminan sebagai jaminan kolateral gitu ya. Kita pegang sertifikat rumah, surat tanah, PPKB mobil, perhiasan, ya begitulah. Oh, jangan Pi, jangan perhiasan Mami. Coba dulu. Pak Joko jangan ikutan saya dong bentang-bentang meja, waduh. Untuk jaminan saya masih ada. Nggak usah takut Pak. Waduh, kaget saya nih. Satu-satu Pak Bondan. Oke, kita. Mami, ambil surat jaminan yang masih kita punya, Mi. 1 juta, Mi, kita dapat, Mi. Iya Pi. Minum lagi ya, Pak Joko Silakan ya. minum. Ngomong-ngomong ini bagus juga nih bola, Pak Joko. Dapat di mana nih Pak Joko? Ini yang banyak membantu saya, Pak Bondan. Oh, Ini saya dapat dari teman saya. dari teman Pak Dia Joko. itu ahli nujum. Dia banyak membantu artis-artis. Bisa buat orang kaya, sakit, rematik, encok. Saya jadi tukang urut. Oh, jadi tukang urut Pak? Salah Pak Bondan. Cuma untuk kekayaan. Pak Bondan kenal sama orang ini? Saya nggak kenal yang gitu-gituan. Saya khusus bisnis Pak Joko. Kalau Pak Bondan perlu, datang ke orang ini. Pasti ditolong. Udah Mi? Itu dia. Sertifikat rumah Beverly Hills. And sertifikat tanah. Ada Mi? Ada dong Pi. Nih. Ini dia Pak Bondan. Jaminan yang akan saya kasih ke Pak Bondan.
Saya rasa jumlahnya lebih dari yang akan saya pinjam $1 juta. Saya bisa cek dulu ya. Silakan. Sertifikat tanah udah ditanda tangan ya. PPKB Mercedes. Sertifikat rumah, oke. Ini surat vaksin sama surat baptis nggak perlu saya, Pak. Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa, ini cukup 3 ini aja. Jangan, ya. Mami. Wah, ini selamat ya Pak Joko, Bu Sofi ya. 1 juta saya serahkan untuk Pak Joko ya. Selamat ya, 21 ya Pak Joko ya. Terima kasih Pak Bondan. Congratulations, Pak Joko sudah bisa buka usahanya, Bu Sofi. Ini saya punya kartu nama, saya bagi ya. Kalau ada perlu, ada tanya apa-apa, call saya ya. Ya, nanti call ya. Paling Mami. Gitu Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Joko, selamat ya. Terima kasih. Saya permisi dulu ya, karena saya banyak ada customer yang lain ya. Terima kasih Pak Bondan. Permisi ya, permisi. Waduh. Dah Pak Bondan. Bye. Titi DJ. Halo? Halo. Emot ya? Iya, Bondan. Emot. Gimana? Itu si Joko Bloon itu udah serahin surat-suratnya semua ke kita. Oh ya? Iya. Sukses dong kita. Iya, ntar malam ya ketemuan ya. Sip. Oke. Tuan, Nyonya. Terbalik. Bisa bayar gaji Oneng. Pasti nih. Nah, No problema. Tuan Nyonya kan udah ada 1 juta. Udah ada bola ajaib. Bisa joget dangdut sampai pagi nih. Ayo. Aduh Oneng, dangdutan lagi di otak lu. Joget melulu. Neng, mendingan ambil TV interaktif kita di belakang, Neng. Iya, mendingan nonton. Untuk Yuk. menghilangkan stres kita nih, kita udah dapat $1 juta. Iya betul Tuan. Tolong dong Neng. Siti. Ada acara apa nih hari ini? Siti. Pi, tuh TV bagus nggak ya? Oh, itu merek terbaru nih. Ngomong-ngomong udah lunas belum? Ya, utang dulu, nggak apa-apa. Tuh kan, bagus nih. Iya. Madep sini dong, Neng. Aduh, Tontonnya masa begini? Coba. Nah, Ya, oke. Ini Tuan, TV interaktif 4 dimensi. Yang dulu namanya Siri, sekarang Siti. Coba Tuan panggil Siti, dia bisa jawab. Coba kita coba. Siti. Halo, saya Siti, varian baru Siri. Kalau Siri buatan Apple, Siti buatan jeruk. Jeruk. Anda bertanya, Siti menjawab. Anda bersedih, Siti menghibur. Anda menangis, Siti tertawa. Siti, jangan terlalu keras. Tetangga marah. Kecilan dong dikit. Budak nih, budak. Sebentar ya. Ini 4 dimensi begini, Mi. Bukan suara aja, ada baunya juga, Mi. Tadi makan pete ya? Cukup segitu, Siti. Suaranya oke. Coba dong, Siti. Kita lagi happy nih, baru dapat $1 juta nih. Coba ada acara apa nih sekarang yang lagi ngetop? Yang sedang trending dengan 10 juta penonton adalah AGNC Sister Country Christmas Song. Coba dong Siti, tayangkan. Music! Horse open sleigh. Oh, 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 jingle, jingle, bell, 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 jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Oh, 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 jingle, jingle, bell, 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 jingle bells, jingle all the
Siti luar biasa. Kan Tuan, 4 dimensi. Ada baunya juga. Tanya lagi. Bagus. Tanya. Apalagi Pi? Ramalan cuaca. Siti, gimana cuaca hari ini di Baldwin Park, Siti? Ramalan cuaca Baldwin Park diperkirakan mendung dengan curah hujan 70-80%. Wah, bisa hujan nih. Bos, buka ojek payung, Bos. Laku. Bener juga Pi. Interaktif nih, bisa kasih buat bisnis juga. Modalnya kecil lagi Pi. Iya, luar biasa nih. Bos, nyonya Tuan. Oneng mau tanya lowongan kerja. Ih, coba. Coba Neng tanya, Neng. Siti, ada lowongan kerja nggak buat Oneng? Kebun Binatang San Diego membutuhkan seorang karyawan dengan gaji $10.000 sebulan. Tuh, Oneng gak digaji 2 tahun, Oneng mau kerja situ aja. Loh. Tunggu dulu. Siti, kerjaannya apa nih? Menyikat gigi macan 3 kali sehari. Rasain Neng. Ambil nih, gampang cuma nyikatin doang. Nggak capek. Sono pindah. Iya. Enggak. Kapok. Yang lain Tuan. Apalagi ya Pi? Perbankan. Kita kan baru dapat 1 juta. Oh iya. Siti, coba dong berita perbankan yang lagi hangat sekarang. Tweet. Breaking news. Apaan Satu tuh? lagi bank gelap dinyatakan telah menipu kliennya jutaan dolar. Pemilik bank Harkos yang ternyata singkatan dari Harapan Kosong. Bondan Tipu Gede dan temannya dukun palsu Mak Emot dinyatakan sebagai kriminal dan kini sedang dicari FBI. Aduh Mi, ketipu 2 kali Mi. Bagaimana ini Mi? Aduh, ketipu lagi Mi. Kita tertipu sama si Bondan Pi. Pusing. Aduh gimana nih? Kok Tuan sama nyonya? Gimana nih? Tunggu. Duduk dulunya. Ini kan ada bola ajaib. Mungkin bisa menolongnya. Coba pakai mantranya. Coba. Ya. Lupa mantaranya. Gimana ini? Oh ya ingat. Oke, kita mulai ya. Nana Corona. Papi. Oh Tuhan, tolonglah kami. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tak kala ku bukakan hatiku bagi Dia dalam
dalam segala hal. Ku ingin memuji Dia, puji Dia, karena Dia menderita. Oh, karena Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Mari saya undang semua pemain drama maju ke depan. Wah, ini kena bom ini. Begini wajahnya. Tepuk tangan yang meriah. Ya, good. Bagus gak? Ada yang ketiduran nggak? Pasti nggak, saya yakin ya. Puji Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui semua acara, puji-pujian, drama, firman Tuhan, biarlah damai sejahtera sorga, sukacita dari sorga, keselamatan yang kekal itu sekali lagi dicurahkan kepada setiap pribadi, khususnya saudara-saudara kami yang belum sungguh-sungguh menerimanya. Biarlah kami yang sudah menerimanya, kami boleh memperbaharui iman kami. Di Natal tahun ini ya Tuhan, ketika corona masih belum berlalu, kami tetap yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memelihara setiap kami. Kami rindu ya Tuhan firman-Mu. Sekali lagi berbicara kepada setiap pribadi, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Pakai dia menjadi saluran berkat. Ya Tuhan, siapkan telinga kami, hati kami, pikiran kami. Supaya firman Tuhan, kami bukan saja mengerti, tapi kami bisa melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan Selamat Natal. Merry Christmas. Siapa yang baru pertama kali datang ke IGNC di gereja ini? Saya pengen kenal, coba angkat tangannya, gak usah malu. Yang masih punya tangan mumpung masih bisa angkat, belum sakit tangan. Ada orang sakit tangan gak bisa angkat tangan. Ya teman-teman baru, ya puji Tuhan. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, luar biasa. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Natal melenyapkan ketakutan. Mari kita mendasari firman Tuhan malam hari ini dengan dua ayat, yaitu Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, kalau sudah ditemukan, kalau sudah bawa Alkitab, kalau nggak bawa Alkitab lihat di layar, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita baru saksikan drama dengan judul Corona bikin merana. Saya tidak tahu apakah saudara hari ini duduk di tempat ini mengalami hal yang sama. Bahwa corona yang sudah mengobok-obok hidup kita, mengobok-obok dunia lebih 2 tahun, membuat saudara juga ikut merana. Bisa secara fisik, bisa secara mental, bisa secara emosional, bisa secara finansial, atau hal-hal yang lain. Masih banyak orang ketakutan hari ini, seperti kata drama itu ya, sudah vaksin, sudah booster berkali-kali, tapi tetap gak punya nyali.
Ya, kesini takut, kesana takut, ya, masih mengurung diri di rumah, takut ketemu orang banyak, takut mendengar kata positif, takut mati. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara masih mengalami ketakutan. Mungkin saudara mengatakan, ya tidak, saya berani datang ke gereja, saya berani ketemu orang banyak. Tapi permisi tanya, apakah hidup saudara memiliki ketakutan? Ada yang takut miskin, ada yang takut tabungannya habis, ya. Ada yang takut sakit, ada yang takut jelek, takut tua, atau ada yang takut istri seperti tadi si Joko, ya. Menurut salah satu guru terbesar di China, Confucius, pernah dengar Konghucu? Konghucu satu hari pernah berkata demikian, di dunia ini ada dua hal yang sulit dilakukan. Hal yang pertama adalah memasukkan ide kita ke otak orang lain. Dan yang kedua, yang sulit dilakukan adalah memasukkan uang orang lain ke kantong kita sendiri. Itu dua sulit. Kalau saudara sukses yang pertama, bisa memasukkan ide saudara ke otak orang lain, itu namanya guru. Lao Shi. Apa? Nah, karena Lao Shi itu memasukkan ide ke otak. Kalau saudara bisa berhasil yang nomor dua, memasukkan duit orang ke kantong sendiri, itu namanya businessman, pengusaha, laupan. Apa? Laupan. Jadi laupan punya tugas memasukkan duit orang ke kantong dia. Tapi kalau hari ini saudara bisa sukses dua-duanya, yang pertama dan kedua, itu namanya laupo. Apa? Laupo istri. Istri ini macam, ya. Sebab dia itu bisa ngegurui ya, suaminya. Memasukkan konsep dia ke otak suami. Dan dia bisa memasukkan duit suaminya ke kantong dia. Nah, itu namanya laupo apa? Istri itu memang hebat, ya. Sehingga hari ini cukup banyak suami tunduk dan takut sama istri. Permisi tanya, sehari ini saudara takut apa coba? Ya, takut gagal, takut bangkrut, takut sakit corona, takut om yang paling jahat. Ada om yang paling jahat, Om Ikron namanya. Ditakutin, Om Ikron datang, takut. Ya kan? Takut apa? Takut mati. Waduh, kapan kalau gue mati bagaimana ya? Nah hari ini saudara, dunia penuh dengan ketakutan. Penuh dengan bencana yang saudara tidak bisa tafsir, saudara tidak bisa tebak. Ya, misalnya gempa di California Utara, Desember tanggal 20, 4 hari lalu. Ya, itu 45 mil dari Eureka. Skala Richter 6,2. Cukup besar, saudara. Nah, ditafsirkan apakah kita di sini, California Selatan, juga akan mengalami. Walahu alam, gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa menebak. Seperti tornado yang menghantam Kentucky misalnya. Ribuan rumah ludes, rata dengan tanah. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ribuan mengungsi. Ya, puluhan yang mati dan masih ada belasan yang hilang yang sampai hari ini belum ketemu. Dunia kita hari ini terus ada bencana saudaraku, bukan hanya 2 tahun ini saja, tidak. Dunia kita terus akan ada bencana. Sakit penyakit, bencana alam, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kelaparan, peperangan, terus akan ada firman Tuhan mengatakan sampai hari kiamat. Sampai Yesus datang kedua kali ke muka bumi ini sebagai hakim segala hakim, raja segala raja. Kita yang masih di dunia akan terus menghadapi berbagai macam bencana dan penderitaan. Itu sebabnya di mana ada manusia, di situ ada ketakutan. Itu hukum universal. Di mana-mana. Jangan, di sini aku menakutkan ya, aku pindah. Saudara pindah kemana saja, asal namanya bumi, tetap ada ketakutan.
Di mana ada manusia. Sebab apa? Sebab ketakutan itu adalah akibat dari dosa. Ketika Adam dan Hawa manusia pertama jatuh dalam dosa, maka pada detik itu mereka melanggar firman Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Pada detik itu ketakutan masuk ke dalam hidup manusia. Ketika Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan memberikannya kemudian kepada Adam. Pada saat itulah ketakutan muncul. Ketika Tuhan berkata, "Hei Adam, di manakah engkau?" Adam berkata, "Ya Tuhan, aku di sini, aku bersembunyi, aku takut." Takut mulai masuk. Aku takut sebab aku telanjang. Oh, dia mulai mengenal yang baik dan yang jahat. Dan sejak hari itu, semua manusia di bawah keturunan Adam berstatus orang berdosa. Kita punya marga yang sama, kita punya status yang sama dengan Adam dan Hawa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu hukum universal. Termasuk bayi dalam kandungan ibunya sudah berstatus orang berdosa. Sini. Suatu hari ada seorang pria, orang Chinese, menikah dengan seorang wanita, orang Afrika hitam. Lahir, setelah setahun lahir seorang bayi, laki-laki. Cakep. Walaupun ada sedikit putih, sedikit hitam. 3 bulan kemudian, anak itu meninggal. Lalu mereka sedih, khususnya si ibu yang melahirkan. Sedih sekali. Kenapa? Kenapa baru 3 bulan harus mati, lalu akan dikubur? Nah, waktu di pekuburan, ketika peti itu mau diturunkan ke tanah, yang jadi ibu itu nangis, meraung-raung. Orang-orang pada kaget. Aku tahu siapa yang buat ini mati. Aku tahu anakku kenapa mati, penyebabnya apa. So, teman-temannya dan famili yang deketin. Kenapa you sedih begitu? Ya aku tahu, ini semua gara-gara suamiku. Hah? Kaget mereka tanya, gara-gara suamimu? Ya, sebab buatan Cina itu memang tidak tahan lama. Ini humor sindiran, saudara, made in China itu gak tahan lama. Di dunia ini ada sebagian manusia masih diskriminatif. Menganggap orang lain itu lebih jahat, lebih bersalah, ya, lebih berdosa. Sebenarnya di mata Tuhan sama saja. Hari ini saudara hadir di sini, saudara dan saya sama saja. Kita sama-sama orang yang berdosa. Jangan merasa kamu lebih suci, lebih hebat, lebih kudus, lebih benar dari orang lain. Tidak, di hadapan Tuhan dosa kecil dan dosa besar sama saja. Itu sebabnya kita sama-sama mengalami ketakutan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup ini. Lalu manusia yang takut itu mulai mencari jalan. Berusaha bagaimana mengatasi ketakutan. Bagaimana menyelesaikan dosa. Berbagai macam usaha. Filsafat, ilmu pengetahuan, ya, hukum agama, usaha berbuat baik, bantu orang miskin, bantu yatim piatu, ya, kasih zakat, sembayang ini, sembayang itu, berbagai macam cara. Tidak heran di muka bumi ini ada begitu banyak agama, filsafat, dan kepercayaan. Tapi Alkitab bilang, usaha manusia itu sia-sia. Gak ada satu manusia pun yang mampu menyelesaikan dosanya. Gak ada satu manusia pun dengan usahanya sanggup mencari Allah yang di sorga. Usaha manusia adalah sia-sia. Hanya ada satu cara yang akan berhasil, yaitu Tuhan yang harus turun ke dunia ini. Bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang harus mencari manusia. Itu jalan yang terbaik, itu jalan yang paling benar. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Tuhan dan Kristus tadi dikatakan, dia harus turun ke dunia ini. Itulah kemuliaan Allah yang maha tinggi. Kemuliaan Allah yang terbesar adalah ketika dia rela
mengutus Yesus Kristus yang tadinya kekal di sorga, rela turun masuk ke dunia yang sementara, yang maha suci masuk ke dunia yang penuh dengan dosa. Dia yang tidak terbatas, membatasi dirinya dengan darah dan daging, menjadi manusia, bahkan menjadi bayi yang lahir di palungan. Puji Tuhan, itu kasih Tuhan yang maha besar, itu kemuliaan Tuhan yang maha besar. Itu sebabnya tadi firman Tuhan di ayat 14 itu nyanyian yang pertama, nyanyian Natal mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera diberikan kepada setiap orang yang berkenan atau percaya kepadanya. Berita Natal dari mulut malaikat di Natal pertama adalah apa? Jangan takut. Saudara melihat? Ketika manusia di dalam ketakutan, Tuhan menjawab, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu, kata malaikat. Kesukaan yang besar, sukacita sorga yang melampaui apapun di muka bumi ini. Yaitu Kristus Tuhan telah lahir. Istilah Kristus berarti apa? Mesias. Kristus berarti yang diurapi. Kristus berarti yang sah. Yang sah, yang layak, yang pantas. Menjadi juru selamat. Mesias adalah Kristus, Yesus Kristus. Nah istilah Tuhan itu artinya apa? Tuan. Yang memiliki segala sesuatu. Tuan yang mengontrol segala sesuatu. Termasuk mengontrol ketakutanmu. Dan akan menyelesaikan ketakutanmu. Dan dialah Yesus Kristus. Firman Allah yang kekal itu rela menjadi manusia. Saudara tanya, oh Pak, kenapa dia harus jadi manusia? Sebab Yesus simpati dan empati dengan kita manusia. Dan dia memilih menjadi manusia. Dia Allah, dia menjadi manusia supaya dia bisa menghubungkan manusia dengan Allah. Membawa kita manusia yang berdosa kembali kepada Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus. Itu sebabnya Yesus memiliki dua natur. 100% manusia, 100% Allah. Dua sifat ini memungkinkan Yesus Kristus menjadi pengantara kita kepada Bapa di sorga. Nah saya tanya, saudara pernah lihat semut gak lagi ngambil makanan tuh, gula ataupun sisa makanan di dapur saudara? Saudara lihat semut gak jalan-jalan itu? Ya, semut ketemu semut biasanya manggut dulu kan? Mereka saling bantu. Nah, waktu saudara lihat semut, apa yang saudara lakukan? Matiin aja. Sekali pencet, mati 7. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara melihat semut lagi membawa sesuatu, entah gula, entah apa, ya, dan saudara pengen membantu semut, bagaimana caranya? Jadi semut. Saudara gak bisa mengatakan, Mut, gua bantuin lu ya. Begitu tangan saudara datang, semutnya bilang apa? Tangan raksasa. Lari, betul nggak? Cara menolong semut adalah harus menjelma menjadi semut. Setelah jelma menjadi semut, saudara deketin dia. Mut, saya bantu kamu ya. Lalu dia manggut, saudara ngambil. Itu yang Yesus lakukan. Contoh yang paling sederhana. Yesus ingin menolong kita manusia berdosa. Dia harus menjadi manusia. Supaya bisa membawa kita manusia berdosa kembali kepada Bapa yang di sorga. Dia empati, dia mengerti, dia simpati dengan semua kita. Puji Tuhan, berita Natal pertama adalah jangan takut. Jadi soal menyelesaikan dosa bukan soal usaha, soal apa? Soal hati. Jangan takut, sebab ketakutanmu akan diganti dengan apa? Sukacita yang besar. Sukacita dari sorga. Semua usaha mustahil. Hanya sukacita dari sorga bisa menyelesaikan ketakutan kita. Hanya sukacita dari sorga bisa melenyapkan ketakutan kita. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi soal apa? Soal hati. Apakah hatimu siap menerima sukacita sorga itu? Kesukaan yang besar. Siap gak hatimu? Ketika saudara membuka hati, menerima
sukacita surga di dalam Yesus Kristus, pada saat itu ketakutanmu akan dilenyapkan. Kenapa? Sebab sukacita itu adalah sukacita pengampunan dosa. Seluruh dosamu diampuni dan dihapuskan dan dilupakan oleh Tuhan. Sukacita itu adalah suka yang memberi damai sejahtera. Dan sukacita itu adalah sukacita yang memberi jaminan, garansi, pasti masuk surga. Nah kalau saudara memiliki itu, masih takut gak? Apa yang mau ditakuti? Ketakutan akan lenyap. Saya kemarin tuh ke Bank of America, ya, mau ambil cash di ATM, mau beli hadiah. Lalu saya menuju ke ATM, saya masukkan kartu saya pilih ngambil uang 500. Nah anehnya, begitu hitungnya kok lama, begitu keluar saya lihat uangnya banyak. Kaget saya, loh saya tadi salah ketik gak? Oh 500 kok, saya hitung duitnya 5.500. Wah saya pikir ini pasti salah sebab checking account saya gak ada uang sebanyak itu. Ya, lalu saudara kira pendeta gak bisa mikir, wah ini gua ambil gak ya? Tergoda juga kan, ini Natal ini. Ada dua suara di hati saya. Ambil aja, toh bukan salah kamu, ya toh keluar begitu kan. Ambil aja. Terus ada suara lain bilang, tunggu dulu, ada kamera. Ada kamera yang lihat, siapa yang ngambil ini? Lu main tilep aja di duit bank, ya kan? Lu lebih baik kembalikan. Nyata bilang, udah ambil aja. Lalu saya ambil tekad, kembalikan. Ada kamera kok, ya betul gak? Ditambah lagi, bukan hanya ada kamera, ada Bapa di surga melihat, betul gak? Karena kita lupa ada Tuhan punya kamera, di mana saja kan? Saya mau kembalikan. Nah udah saya ambil uangnya, saya cabut saya punya kartu, waktu cabut kartu saya muncul tulisan, congratulations. Kamu adalah customer yang ke-5.000 hari ini. Wah nomor 5.000. Dan kamu dapat bonus $5.000. Merry Christmas. Wah saya seneng. Wah ini untuk saya. Wah saya tekad besok Natal aku mau traktir teman-teman makan. Wah ya. Udah saya ambil uangnya, saya balik badan. Begitu balik badan ada yang tepok saya. Tak. Saya langsung kaget. Terbangun dari tidur. Ini namanya ilustrasi imajinatif. Tapi saya yakin kalau itu benar terjadi, kamu dapat bonus $5.000. Seneng nggak? Seneng nggak? Sukacita nggak? Saya yakin kalau dapat bonus itu pasti senang. Cuma 5.000. Nah saudaraku, sukacita sorga yang sangat besar itu, kesukaan besar itu, yang mengampuni dosamu, yang memberimu damai sejahtera, yang memberimu hidup kekal, itu jauh lebih mahal dan lebih besar dari $5.000. Amin. Itu sebabnya semua yang di dunia ini, yang sifatnya sementara, tidak mungkin bisa melenyapkan ketakutanmu. Haruslah dari Tuhan yang dari sorga. Haruslah dari yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang maha kekal. Dia mampu melenyapkan semua ketakutan dan kegelisahan dan kekhawatiranmu. Amin. Bila besok kau harus mati, apakah kamu yakin semua dosamu sudah diampuni? Kamu yakin kamu pasti diterima di sorga? Kira-kira di pintu sorga kamu mau ngomong apa? Kalau malaikat tanya, atas dasar apa saya izinkan kamu masuk ke dalam? Jika kamu belum yakin, buka hatimu. Malam ini, perbaharui imanmu. Percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Maka dia akan membuka jendela sorga. Mencurahkan sukacita sorga itu. Dalam hatimu. Hatimu diubah menjadi baru. Sebab apa? Sebab kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Membayar seluruh hutang dosamu. Dan dosaku juga. Semua manusia. Yang sungguh-sungguh percaya berkenan kepada Tuhan. Menerima pengampunan dosa. Pak, buktinya apa Pak? Apa buktinya Yesus itu bisa mengampuni dosaku? Mungkin saudara bertanya. Buktinya cuma satu.
Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Kamu boleh curiga, kamu boleh tidak percaya, tapi jangan cepat-cepat ambil keputusan bahwa Yesus tidak bangkit. Silakan kamu periksa semua catatan sejarah di muka bumi ini. Silakan saudara membaca misalnya Britannica, itu salah satu ensiklopedia yang terkenal di muka bumi itu. Di situ mencatat tentang Tuhan Yesus. Sejarah hidupnya. Mulai dari dia lahir sampai dia bangkit dan sampai dia naik ke sorga. Itu catatan sejarah yang tidak bisa disangkal oleh manusia. Lebih dari semua tokoh-tokoh yang akan ada di muka bumi ini. Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit. Silakan keliling museum-museum terkenal di seluruh dunia. Di situ ada catatan tentang Yesus Kristus. Saudara tahu di muka bumi ini ada berapa kalender? Kita ada kalender Jawa. Ya, yang dipakai oleh dukun-dukun, Mak Emot dan kawan-kawan. Kita ada kalender Chinese yang lebih tua dari kalender internasional, tapi hanya dipakai oleh sebagian orang Chinese dan waktu kita hari raya Imlek. Di bumi ini ada kalender Arab, hanya dipakai oleh sebagian orang Arab. Ada kalender Yahudi, dipakai oleh sebagian orang Yahudi. Tapi seluruh dunia pakai kalender apa? Internasional. Internasional, Masehi. Ukuran Yesus Kristus. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sadar atau tidak sadar, seluruh dunia sedang mengakui bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Tuhan, Dia yang mengontrol segala sesuatu. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dan Dia sanggup menolongmu malam ini. Amin. Dan suatu hari, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, semua lutut harus berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekarang ini boleh gak ngaku, tapi suatu hari engkau harus mengaku Dia adalah Tuhan. Dan semua bibir dan lidah harus mengatakan, Engkaulah Tuhan, Raja segala raja, Hakim segala hakim, seluruh umat manusia. Amin. Saudaraku yang kekasih, hari ini banyak manusia yang menaruh harapannya kepada hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Misalnya ada orang pikir, oh kalau aku punya harta kekayaan yang banyak, bahagialah aku. Semua ketakutanku akan hilang, itu salah besar. Contoh, Adolf Merkel, dia seorang yang terkaya di Jerman. Dia mati bunuh diri, melompat mendabrakkan tubuhnya di kereta api yang sedang jalan. Orang terkaya di Jerman. Sudah pikir, oh kesohoran, ketenaran, bisa membuat aku bahagia dan sukacita. Salah besar. Contohnya Michael Jackson. Dia meninggal karena kelebihan overdosis dari minum obat bius pada usia 50. Lalu kekuasaan, ada orang pikir, oh dengan kekuasaan aku bisa mendapat kebahagiaan. Salah besar. Contohnya saudara, Getulio Vargas, dia adalah presiden Brazil. Sebelum menyelesaikan pemerintahan dia menembak dirinya dekat jantungnya dan mati. Ada orang pikir, oh kecantikan bisa membuat aku bahagia dan sukacita. Salah besar saudara, Marilyn Monroe. Dia terkenal wanita yang tercantik di dunia ini. Semua laki-laki Amerika katanya bisa tergila-gila dengan dia. Gak dapat orang yang minimum dapat posternya. Dia juga mati, minum alkohol dan obat depresi, overdosis. Mati saudara, usianya waktu itu masih 36 tahun. Ada orang bilang, oh yang penting kesehatan fisik. Gak kena sakit penyakit, gak kena corona. Ya aku udah bahagia, sukacita. Salah besar saudara. Tierra Costa contohnya. Dokter yang pinter, terkenal di Prancis. Dia mati bunuh diri karena merasa namanya dicemarkan di televisi. Kasihan sekali, usianya baru 38 tahun. Dokter yang pinter dan hebat. Semua yang saya sebutkan tadi saudaraku, contoh-contoh itu adalah bersifat sementara. Engkau tidak butuh itu. Semua yang sementara tidak akan melenyapkan ketakutanmu. Hanya yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan Kristus yang sanggup melenyapkan ketakutanmu.
Sebentar lagi kita meninggalkan tahun ini, kita tidak tahu tahun depan, masih berkabut, masih kabur, tidak ada yang jelas. Kita tidak tahu akan lebih baik atau lebih buruk, tapi satu hal kita tahu, Tuhan mengontrol tahun depan dan setiap hari. Dia bisa menolongmu, melenyapkan ketakutanmu, melenyapkan kekhawatiranmu. Dengan penuh harapan, penuh kemantapan, engkau akan diberkati menginjak tahun yang baru. Asal kamu sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Amin. Maukah hari ini engkau membuka hatimu? Menerima dia menjadi juru selamatmu. Kalau saudara belum yakin, terima dia. Kalau saudara pernah dengar dan masih ragu-ragu, perbaharui imanmu. Saya yakin Natal ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbaharui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saudara pulang dengan keyakinan, kemantapan, dan menginjak tahun depan dengan berkat yang baru, berkat keselamatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Maukah saudara hari ini memperbaharui imanmu? Amin. Sebagai hamba Kristus malam ini saya mau berdoa untukmu. Asal kau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan rendah hati, Dia pasti memberkatimu. Mari kita doa. Jika di antara saudara ada yang mau sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus, menerima sukacita dan damai sejahtera, dan mau saya doakan, silakan angkat tangan kananmu lalu turunkan. Saya mau berdoa untukmu. Adakah orang demikian? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, gak usah malu, kamu gak berdosa, didoakan gak berdosa. Kamu mengharapkan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Adakah di antara saudara juga malam hari ini yang masih ragu-ragu? Yang tahun ini rasanya masih dikejar-kejar oleh ketakutan, saudara mengatakan, ya Tuhan aku perbaharui imanku. Aku mau tahun depan lebih baik, aku mau diberkati oleh Tuhan. Semua berkat Tuhan, sukacita, keselamatan, damai sejahtera, aku mau Tuhan, aku perbaharui. Saya pun mau berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan yang memperbaharui iman. Memasuki tahun baru dengan berkat baru. Saya pun berdoa untukmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak tahu hari ini saudara khusus anak muda. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu. Saudara mengatakan, ya Tuhan kau begitu mengasihi aku. Aku ingin mengasihimu Tuhan seumur hidupku kalau Tuhan mau pakai aku. Kuserahkan, kupersembahkan di mezbamu Tuhan pakai aku. Supaya di akhir zaman ini aku ingin menjadi hambamu yang memberitakan cinta kasihmu. Kemanapun Tuhan utus, aku siap Tuhan. Kuserahkan seluruh hidupku. Adakah satu dua anak muda yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan? Angkat tangan kananmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mohon dengan hormat semua yang mau saya doakan. Bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Berdiri, saya mau berdoa buat saudara. Baik yang menerima Kristus, baik yang memperbaharui iman. Baik yang mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Bangkit berdiri. Malam ini malam yang spesial, jangan pulang dengan hati yang kosong. Pulang dengan berkat Tuhan. Jangan tinggalkan tempat dudukmu sebelum diberkati. Sebelum menerima sukacita, damai sejahtera dan hidup kekal. Puji Tuhan. Yang menerima Kristus dan memperbaharui iman, ikuti doa saya. Satu kalimat demi satu kalimat. Musik lebih pelan. Tuhan Yesus, malam ini saya sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Kau lahir untuk saya. Kau mati untuk saya. Kau bangkit untuk saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamatku dan Tuhanku. Aku berjanji mau setia percaya sampai aku mati. Terima kasih Tuhan. Saya hari ini memperbaharui iman saya. Mau mengasihi Tuhan, mau mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan. Sampai nafasku yang terakhir. Saya berdoa dan bertekad dalam nama Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat saya. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang sungguh-sungguh tulus dan rendah hati menerima Tuhan Yesus pada malam hari ini sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus,
Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Yang belum percaya, Tuhan berikan iman percaya. Yang memperbarui iman, Tuhan beri iman yang teguh. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka dari segala mara bahaya. Lindungi mereka dari semua sakit penyakit. Berikan kesehatan jasmani dan rohani. Berkati hidup mereka dengan damai sejahtera, sukacita pengampunan, jaminan hidup kekal, dan berkat-berkat yang berlimpah Tuhan, memasuki tahun yang baru dengan anugerah baru dan berkat yang baru. Meteraikan mereka menjadi milik-Mu Tuhan, dan biarlah seluruh hidup mereka dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Berdoa, bersyukur, dan meminta berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, dan penolong kami, sahabat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Semua sudah mendapat lilin, mari kita bangkit berdiri. Lampu dimatikan. Lampu sorot dimatikan. Ibadah terang lilin mengingatkan kita perkataan Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus terang yang sejati telah datang ke dunia, menerangi kita. Sehingga hari ini kita pun harusnya menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, dunia yang gelap. Ketika saudara melihat terang ini, ingatlah bahwa engkau tidak hidup lagi dalam kegelapan, tapi dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidupmu boleh menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita ambil tekad itu, kita bilang, Tuhan kalau tahun depan, Tuhan beri aku panjang umur dan sehat sampai Natal tahun depan. Aku mau jadi terang bagi orang lain. Amin. Sama-sama katakan, aku mau jadi terang bagi orang lain. Aku mau jadi terang bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus, terang yang sejati mau datang ke dunia. Menerangi hati kami, jiwa kami, hidup kami. Sehingga kami bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi kami anak-anak terang
yang seharusnya menjadi terang bagi orang lain. Tolonglah kami Tuhan, hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, berilah panjang umur kepada semua yang hadir malam ini. Kami boleh hidup sampai Natal tahun depan Tuhan, melihat terang, terang apapun. Ya Tuhan, kami ingat kami adalah anak-anak terang yang harusnya menerangi dunia yang gelap. Jadikan hidup kami menjadi berkat untuk orang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengambil tekad bersama-sama, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi gereja Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih mengasihi sesama manusia, khususnya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berdoa dan bertekad dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, matikan lilin. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, keselamatan, berkat-berkat lain yang kau butuhkan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Bapa di sorga. Sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Amin, amin, amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Indonesia, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Andi suruh ke sini teman minta, Andi.